Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Kita sebenarnya adalah orang-orang yang paling beruntung, saudara. Ketika orang Yahudi, saudara, menolak Tuhan Yesus sebagai juru selamat dengan menyalibkan Dia, saudaraku, menghina, membunuh, maka keselamatan itu, saudara, sampailah kepada bangsa-bangsa yang lain. Ini luar biasa, saudara. Kalau kita mengikuti sejarah perjalanan bangsa Israel, kita tidak termasuk umat pilihan. Kita tidak termasuk umat pilihan sebenarnya, saudara. Tetapi ketika mereka menolak, maka keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa yang lain. Dan betapa luar biasa kita mendapatkan anugerah dari Tuhan. Adalah sia-sia kita menjadi manusia yang pada akhirnya, saudara, terbuang ke api kekal. Jadi, saudara, jangan kita menyia-nyiakan setiap kesempatan yang berharga yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Di dalam dalam Yohanes 1, saudara, ayat 10 sampai 13, saudara. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ini Bapa. Mereka tidak mengenal Bapa dengan benar. Kalau seandainya mereka mengenal Bapa dengan benar, mereka tidak mungkin menyalibkan Yesus sebagai anak Allah yang diutus, yang tentu memiliki tujuan yang jelas untuk menyelamatkan manusia dari api kekal. Tapi mereka tidak mengenal Dia. Sebab faktanya tindakan mereka tidak seperti Bapa. Umat perjanjian lama, saudaraku, itu hanya beberapa orang saja yang mengenal Bapa, tapi sebagian besar tidak mengenal. Termasuk, saudaraku, banyak ahli-ahli kitab yang disebut sebagai, saudara, orang-orang Farisi. Tidak mengenal Allah dengan benar, tidak mengenal Bapa. Padahal Dia yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, saudara. Mereka tidak mewarisi pola hidup yang mengenal Bapa yang diperagakan oleh Abraham, yang diperagakan oleh Nuh. Mereka tidak mengenal Bapa dengan benar. Maka saudara melihat kejahatan orang-orang Yahudi, saudara. Mereka yang beragama Yudaism pada waktu itu. Pada waktu itu. Saya tidak tahu sekarang Yahudi modern, karena saya kurang mengikuti perkembangan. Tapi pada kenyataan di Alkitab mengatakan demikian. Mereka menyalibkan Yesus, saudara. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Aku datang dari atas. Ia datang kepada milik kepunyaan, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Diberi kuasa, exousia. Bukan dunamos, tapi exousia. Harus dibedakan. Kuasa di sini artinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah.
Kalau Allah Bapa tidak memberi kuasa kepada kita, tidak mungkin dapat dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Tentu yang tidak menerima tidak diberi kuasa, saudara. Kalau dunamis itu ya saudara, kuasa menyembuhkan orang sakit, kuasa mengusir setan, itu dunamis. Tapi kalau kuasa yang dimaksud di sini exousia, itu kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi setiap kita saudara harus dilahirkan dari Allah. Makanya Tuhan Yesus mengatakan kepada Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Harus mengalami kelahiran baru. Harus lahir dari Allah. Roh kita harus dihidupkan. Roh manusia harus dilahirkan kembali. Kalau tidak, saudara tidak bisa menjadi manusia yang ideal, yang berkenan kepada Bapa. Dan kuasa itu saudara berulang-ulang saya kemukakan. Allah memberi kita kuasa melalui firman. Itu firman itu sebagai kuasa Allah yang menyelamatkan saudara. Kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau seseorang tidak mengerti firman, dia tidak akan mungkin dapat dikembalikan kepada rancangan Allah semula. Firman yang mengubah kita saudara. Dan diberikan kita Roh Kudus yang tujuannya adalah supaya memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Apabila Ia datang, itu Parakletos, Roh Kudus, bukan hanya sekedar diterjemahkan penghibur, tapi penolong. Penolong saudaraku. Roh Kudus bukan hanya memberikan kita kekuatan saat menghadapi aniaya, pergumulan, duka cita, tapi Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita mengerti pikiran dan perasaan Bapa. Karena apa yang ada di dalam Bapa, di dalam diri Bapa diberitahu melalui Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah Roh Bapa yang bersedia tinggal di dalam diri kita orang percaya. Yang Paulus bahasakan dimeteraikan. Dimeteraikan itu sebabnya kita harus menjaga tubuh kita ini sebagai bait Allah, yang di dalamnya Roh Allah itu tinggal di dalam diri kita saudara. Jangan mencemari. Makanya Paulus tegas mengatakan dalam 2 Korintus 6 ayat 17, pisahkan kamu dari antara mereka. Artinya Paulus berbicara kepada orang-orang Kristen, memisahkan dari cara hidup orang-orang Korintus. Karena kota itu adalah kota percabulan saudara. Dari kata Korintus itu kan kata yang tidak mestinya dikenakan di dalam diri orang percaya kan. Karena di dalam memuat filosofi percabulan. Sebab ada kuil yang berdiri di kota itu, yang setiap hari ada 1000 lebih pelacur bakti yang melacurkan diri di kuil tersebut, yang dipercayai oleh orang Korintus sebagai ritual penyembahan kepada dewi. Ngeri saudaraku. Pisahkan dirimu dari antara mereka dan jangan menjamah apa yang najis, maka aku menerima kamu.
Mari kamu jadikan sebagai anak, dan aku kamu jadikan sebagai bapak. Loh. Nah, Alkitab jelas mengatakan demikian. Coba tampilkan ayat itu, saudara. 2 Korintus 6 ayat 17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkan dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. 18. Dan aku akan menjadi bapakmu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, anak-anakku perempuan. Demikian firman Tuhan. Itu sebabnya tidak boleh menajiskan diri terhadap apapun dari dunia ini. Kalau kamu menajiskan diri atau kita menajiskan diri, kita tidak layak dipandang sebagai anak. Dan Bapa tidak menghendaki memberikan rohnya tinggal di dalam diri kita. Oleh sebab itu, saudara, berulang-ulang saya mengatakan, jangan mencintai dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Sebab orang yang mengasihi dunia tidak mungkin mengasihi Bapa. Jaga diri kita, saudara. Seperti perkataan yang terdapat dalam Daniel pasal 1 ayat 8. Daniel berketetapan. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego berketetapan untuk tidak menajiskan diri dari santapan raja. Itu kalau sampai tidak mengindahkan makanan yang disajikan oleh raja, itu sama dengan melemparkan kotoran anjing di depan mukanya, saudara. Tapi demi menghormati Bapa Elohim Yahweh, mereka tidak lakukan itu. Harus ekstrim, saudara. Jangan karena lihat uang banyak, saudara saudara melakukan kejahatan. Wah, ngeri. Lebih baik memilih menjadi orang miskin daripada kita melukai Bapa, saudara. Jangan, saudaraku. Milikilah ketetapan untuk tidak menajiskan diri, saudara. Jangan sia-siakan anugerah yang disediakan oleh Allah Bapa, itu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ya, jangan seperti Esau yang menyia-nyiakan hak kesulungan, yang pada akhirnya dia kehilangan kesempatan karena telah dirampas oleh Yakub. Yakub menghormati kesulungan itu, dan ketika dia mau kembali hendak menerima berkat, dia kehilangan berkat. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita. Amin.